warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas akhir pemasaran digital, yakni pembuatan toko online. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fatahan Falah, dengan NIM B11 2019 05962. Kemudian ada Guru Rahadian dengan NIM B11 2016 04042. Kemudian ada Muhammad Yusuf Batiar dengan NIM B11 2020 06852. Kemudian saya akan langsung membacakan presentasi kami dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya secara otomatis. Pertama, profil toko online. Toko online Sinar Matahari Jersey merupakan toko online yang dibuat di dalam marketplace Shopee yang menawarkan produk barang yang ditawarkan seperti setelan jersey futsal yang dikhususkan untuk konsumen pria. Toko Sinar Matahari Jersey didirikan untuk membantu perekonomian pemiliknya dan didirikan pada tanggal 9 Juni 2021 oleh 3 orang. Analisa elemen organisasi pada marketplace online. Yang pertama ada pemasok. Shopee membiarkan siapa saja menjadi pemasok. Yang kedua ada pelanggan, konsumen yang dapat mengakses internet dan mempunyai smartphone. Kemudian ada serikat pekerja berisi SDM yang bekerja di Shopee. Kemudian ada pemegang saham, individu yang menaruh modal di perusahaan Shopee. Kemudian ada komunitas keuangan, pemerintah, pesaing, dan komunitas global. Analisa lingkungan makro dan mikro pada pemasaran digital lingkungan makro. Yang pertama ada aspek demografi. Indonesia memiliki penduduk usia produktif paling banyak di Asia Tenggara. Yang kemudian ada aspek ekonomi yang didukung faktor daya beli masyarakat serta tren belanja online lingkungan pemasaran. Kemudian aspek sosial budaya. Shopee menargetkan kepada kaum wanita karena sifat belanja yang lebih impulsif. Kemudian ada aspek teknologi, untuk mengakses Shopee bisa lewat website maupun aplikasi yang ada di smartphone masing-masing. Dan yang terakhir ada aspek hukum dan politik. Shopee turut ambil peran untuk mendukung pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kemudian lingkungan mikro, aspek penyedia atau pemasok yang terdiri dari berbagai toko online yang sudah bermitra dengan Shopee. Kemudian ada aspek pesaing, yaitu seorang pemasar harus mampu melihat pesaing secara produk yang dihasilkan serta sifatnya. Contoh Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya. Kemudian ada aspek pelanggan. Pelanggan di sini adalah konsumen itu sendiri, baik secara individu atau kelompok atau reseller, dropshipper juga bisa. Dan kemudian ada aspek perantara, yaitu mereka yang bisa berupa individu, kelompok atau lembaga. Contohnya seperti pedagang besar atau pedagang pengecer, retailer. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Rahadian, NIM B11 2016 04042. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penerapan strategi pemasaran digital terintegrasi. Untuk saat ini kelompok kami melakukan strategi pemasaran digital hanya melalui sosial media marketing seperti WhatsApp. Banyak konsumen menggunakan saluran media sosial setiap hari untuk berkomunikasi dengan teman, update perkembangan yang terjadi di dunia, ataupun bahkan mendapatkan tawaran pekerjaan. Selanjutnya, penerapan strategi bauran. Yang kedua, penerapan strategi bauran pemasaran 7P pada pemasaran digital. Yang pertama, produk
Produk yang kami jual pada marketplace adalah setelan jersey futsal. Yang kedua, proses. Dengan cara memasang di Shopee, nama toko Sinar Matahari Jersey 9, dan juga bisa memesan via WhatsApp. Yang ketiga, price. Harga yang kami tawarkan untuk para konsumen adalah 50.000 per set. Yang keempat, promosi. Melalui media WhatsApp, konsumen membeli produk lebih dari 1 lusin akan mendapatkan potongan harga. Yang kelima, people. Admin ada 2 orang dan bagian akun toko online ada 1 orang. Yang keenam, tempat usaha. Belum ada toko offline, kami hanya melayani lewat online. Yang ketujuh, cycle evidence. Untuk menunjang kredibilitas dan kepercayaan dari konsumen, kita telah menampilkan foto dan produk yang kami jual. Selanjutnya, penerapan strategi CRM. Yang pertama, kami menggunakan voucher gratis ongkir pada halaman Shopee supaya strategi CRM. Yang pertama adalah kami menggunakan voucher gratis ongkir pada laman Shopee supaya calon konsumen merasa diuntungkan pada saat membeli produk toko kami. Yang kedua, memberikan potongan harga bagi konsumen yang memesan produk dengan kualitas di atas 1 lusin. Yang ketiga, memasarkan produk melalui WhatsApp Story supaya konsumen tertarik dengan produk yang dijual. Kemudian, penerapan strategi perencanaan media digital. Pertama, kami menyiapkan akun marketplace seperti Shopee, kemudian identitas toko online dan produk. Identitasnya adalah Sinar Matahari Jersey 9 dan produknya adalah setelan jersey. Yang kedua, kami membagikan foto produk kami dalam story aplikasi WhatsApp dan segmentasi pasar kami adalah laki-laki, usia remaja sampai dengan dewasa. Yang ketiga, mengunggah melalui story WhatsApp dan menunggu respon konsumen. Selanjutnya ada penerapan strategi komunikasi pemasaran digital. Dalam masa pandemi saat ini, dalam meningkatkan brand loyalty, toko Sinar Matahari Jersey 9 mengimplementasikan strategi komunikasi pemasaran digital melalui media sosial WhatsApp dengan konten promosi yaitu berisi foto produk atau setelan jersey, kontak person, dan tambahan informasi mengenai cara pengiriman produk. Yang selanjutnya, penerapan strategi saluran pemasaran digital. Saluran pemasaran digital adalah media yang digunakan organisasi atau bisnis untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada konsumen. Dalam digital marketing, saluran digital adalah jalan di mana pelanggan Anda mengetahui tentang bisnis Anda dan apa yang ditawarkannya. Untuk saat ini, toko online kami hanya melalui media sosial dalam bentuk story WhatsApp yang dilakukan setiap hari dan website yaitu marketplace Shopee. Kesimpulan, marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dan menyediakan tempat penjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah departemen store online. Akan tetapi kita membangun sebuah toko online di salah satu marketplace yang ada di Indonesia pasti memiliki hambatan dan kendala yang dialami. Contohnya seperti memenangkan perhatian target konsumen, mendapatkan kepercayaan, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan banyaknya kompetitor. Saran yang dapat kami berikan adalah bagi pengguna jasa online shop adalah menggunakan situs resmi yang terpercaya dan memilih kualitas barang yang tinggi ketika melakukan transaksi online shop. Online shop memberikan berbagai kemudahan dalam proses transaksinya. Oleh sebab itu, sarankan kepada para pengguna jasa online shop harus lebih jeli memanfaatkan jasa tersebut dan memilih barang yang dapat digunakan secara fungsi barang tersebut. Sebelum membuka toko online di marketplace, sebaiknya membuat produk dengan kualitas yang sebaik mungkin dan dikemas dengan tampilan yang menarik. Dan yang terakhir, menargetkan produk ke konsumen yang lebih spesifik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam perkataan, mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.